Pernah dengar cerita PNS yang gajinya habis bahkan sebelum tanggal muda? Bukan karena foya-foya, tapi karena cicilan bank. Dan ketika utang menumpuk, ada yang tergoda melakukan jalan pintas. Rumah, kendaraan, biaya anak sekolah, sampai kebutuhan sosial yang tidak sedikit. Gaji pas-pasan, tapi gaya hidup terus menuntut. Bank dan koperasi dengan mudah memberi pinjaman, potong langsung dari gaji. Dan ketika utang menumpuk, apa yang terjadi? Sebagian malah tergoda korupsi. Yah, kadang korupsi itu dimulai dari cicilan yang tak lagi terkendali. Banyak PNS terjebak utang konsumtif, dana kegiatan dipotong, tunjangan tertahan, pelayanan publik jadi buruk. Ketika beban makin berat, sebagian akhirnya menyalahgunakan wewenang, memanipulasi laporan, memotong dana proyek, atau menerima suap. Dan yang paling menyedihkan, korupsi satu orang bisa membuat ratusan pegawai lain terkena imbas. Gaji pegawai tidak naik sepadan dengan kebutuhan, tapi tekanan sosial terus meningkat. Di sisi lain, akses pinjaman makin longgar. Ini bukan soal 1-2 orang yang nakal, ini soal sistem yang dibiarkan pincang. Saat penghasilan tidak cukup dan tekanan datang dari berbagai arah, korupsi jadi jalan keluar tercepat, dan budaya permisif memperparah keadaan. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang mau membenahi. Lama-lama, semua dianggap biasa. Pencegahan tidak bisa setengah-setengah. Harus dimulai dari hulu. Pertama, literasi keuangan wajib bagi seluruh PNS. Kedua, audit gaya hidup dan beban utang perlu dilakukan secara berkala. Ketiga, sistem penggajian dan tunjangan perlu disesuaikan dengan beban kerja dan kinerja. Dan yang terpenting, harus ada budaya baru. Budaya berani melawan korupsi, sekecil apapun bentuknya. Kalau kamu setuju bahwa korupsi tidak boleh dianggap biasa, bantu sebarkan pesan ini. Like video ini, share ke grup yang kamu punya, dan follow aku untuk konten lain yang jujur, kritis, dan berani. Perubahan tidak akan datang kalau kita diam saja. Mulai dari informasi, mulai dari keberanian bicara.